Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Hoirunisa dengan NPM 0180. Adanya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, langsung saja saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu jelaskan bagaimana pengertian filsafat dapat mempengaruhi praktek pendidikan di madrasah dan pesantren. Lalu berikan contoh konkret dari pengalaman Anda. Filsafat pendidikan Islam ini memberikan kerangka berpikir yang mendasar dalam mengarahkan praktek pendidikan di madrasah dan pesantren, terutama dalam menentukan tujuan, metode, dan nilai-nilai yang ditanamkan. Misalnya, pemahaman filsafat perennialisme yang menekankan pada penguasaan ilmu-ilmu klasik seperti tafsir, fikih, dan akidah, membuat pesantren tetap mempertahankan sistem sorogan dan bandongan dalam mempelajari kitab kuning. Sementara itu, madrasah yang mengadopsi filsafat progresivisme cenderung lebih terbuka terhadap integritas kurikulum modern seperti sains dan teknologi, tanpa meninggalkan dasar-dasar keislaman. Contohnya dalam pengalaman saya adalah ketika saya di pesantren saya menggabungkan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran akhlak. Di sana santrinya tidak hanya menghafal teks, tetapi juga diajak berdiskusi tentang penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat pembelajaran lebih kontekstual dan berdampak pada pembentukan karakter. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Jawabannya, filsafat pendidikan Islam ini berpusat pada nilai-nilai ketuhanan atau teosentris dengan tujuan membentuk insan kamil yang seimbang antara ilmu dunia dan juga akhirat. Sementara filsafat pendidikan baratnya cenderung antroposentris, menekankan kebebasan individu, rasional, dan pengembangan sains teknologi. Di Indonesia, filsafat pendidikan Islam ini lebih mudah diterima karena selaras dengan nilai religius masyarakat, namun seringkali dikritik kurang adaptif terhadap perubahan zaman. Sebaliknya, pendekatan Barat ini dinilai lebih inovatif, tetapi kerap dianggap mengabaikan dimensi spiritual. Kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam. Kelebihannya menggabungkan karakter berbasis akidah, relevan dengan budaya Indonesia, dan juga mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman. Kekurangannya kurang fleksibel dalam menghadapi globalisasi dan terkadang terlalu tekstual dalam penafsiran. Yang kedua, filsafat pendidikan Barat. Kelebihannya itu mendorong kreativitas, kritisisme, dan penguasaan teknologi yang dibutuhkan di era modern. Kekurangannya minim nilai spiritual, beresiko menyebabkan dekadensi moral jika diterapkan tanpa filtrasi budaya lokal. Selanjutnya, soal nomor 3, yaitu jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Filsafat Islam ini memiliki kerangka kerja yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan pemikiran ulama filosof muslim dengan ruang lingkup yang meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ini hakikat pendidikan sebagai proses penyempurnaan manusia atau insan kamil. Nah, epistemologi yaitu sumber yang mengintegrasikan nakli atau wahyu dan akli atau rasional. Dan aksiologi yaitu nilai pendidikan yang bertujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam itu meliputi tauhid, keseimbangan, relevansi sosial, metodologi, dan evaluasi holistik. Selanjutnya, soal nomor 4, yaitu dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana Anda menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini? Jawabannya, dalam menghadapi tantangan modernisasi, prinsip filsafat pendidikan Islam dapat diterapkan melalui beberapa pendekatan strategis.
seperti integrasi keilmuan, menggabungkan ilmu agama dan sains modern berdasarkan konsep tauhid. Yang kedua, pembelajaran kontekstual, menerapkan metode takwil atau penafsiran dinamis terhadap teks agama agar relevan dengan isu kontemporer. Yang ketiga, penguatan karakter digital, mengembangkan pendidikan akhlak digital dengan prinsip kesadaran akan pengawasan Allah dalam penggunaan media sosial. Yang keempat, manajemen inovatif, mengadopsi sistem manajemen modern tanpa meninggalkan prinsip musyawarah. Dan yang kelima, kemitraan global, membangun jaringan dengan institusi pendidikan internasional untuk pertukaran ilmu. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan dalam membentuk karakter siswa. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pembentukan masyarakat yang lebih baik. Jawabannya, filsafat pendidikan Islam ini memiliki urgensi yang tinggi dalam membentuk karakter siswa karena ia berfungsi sebagai landasan filosofis yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan proses pendidikan. Menurut Al-Syaibani, filsafat pendidikan Islam ini tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual tetapi juga pada pembentukan akhlak dan spiritual siswa. Nah, hal ini penting karena pendidikan Islam itu bertujuan untuk menciptakan insan kamil atau manusia sempurna yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki uh, integritas moral dan spiritual yang tinggi. Jadi dengan itu filsafat pendidikan Islam ini berperan sebagai panduan dalam mengarahkan siswa untuk memahami hakikat kehidupan, tanggung jawab sosial, dan hubungannya dengan Tuhan. Nah, fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa dapat dilihat dari penekanannya pada nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Jadi, dengan melalui internalisasi nilai-nilai ini, siswa tidak hanya menjadi individu yang baik, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih harmonis dan beradab. Pendidikan karakter berbasis filsafat Islam mendorong siswa untuk menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan lingkungan sosial yang adil dan sejahtera. Jadi dengan kata lain, filsafat pendidikan Islam ini tidak hanya membentuk individu yang berkarakter, tetapi juga membangun masyarakat yang beretika dan berkeadilan. Selanjutnya nomor 7 yaitu jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Konsep dasarnya, program ini dirancang berdasarkan pemahaman bahwa manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah dan Khalifatullah atau wakil Allah di bumi dengan pendidikan sebagai tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa dan takwin al-insan atau pembentukan manusia paripurna. Nah, komponen utama programnya itu kurikulum terpadu yang meliputi komponen ilahiyah, komponen insaniah, dan komponen alamiah. Yang kedua, metode pembelajarannya menggunakan talaki, tadabbur alam, dan problem-based learning. Yang ketiga, evaluasi holistik, yaitu penilaian diri dan asesmen proyek yang berdampak sosial. Dan yang keempat, lingkungan pendidikan. Jadi, kemitraan dengan keluarga dan masyarakat atau tarbiyah mujtama'iyah. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 8, yaitu dalam konteks demokrasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Jawabannya, peran filsafat pendidikan Islam ini dalam mewujudkan pendidikan demokratis yang inklusif dan adil. Filsafat pendidikan memiliki peran krusial dalam membangun sistem pendidikan demokratis melalui prinsip-prinsip keadilan ilahiyah yang menekankan kesetaraan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Terus konsep ta'dib yang mengintegrasikan nilai-nilai penghormatan terhadap perbedaan seperti di Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dan yang ketiga, prinsip tawasud atau moderasi dalam menyikapi keberagaman. Nah, implementasi nyatanya yaitu pertama, model pesantren
inklusi di Jawa Barat yang menerima siswa difabel dengan modifikasi kurikulum berbasis konsep kemaslahatan. Yang kedua, program beasiswa Kafah di Sumatera yang mengadopsi prinsip distribusi Ziswap untuk menjamin pendidikan bagi duafa. Dan yang ketiga, madrasah pluralis di Bali yang mengembangkan pendidikan Islam multikultural dengan pendekatan dialogis antar umat beragama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan jawabannya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.